Hai, nama aku Milo, dan aku berakhir sebagai tawanan karena pacarku seorang model. Aku tahu ini terdengar gila, tapi sumpah, gadis ini berharga banget. Aku mulai pacaran sama Violet waktu kami SMP. Pada saat itu, aku pikir dia cantik, tapi ternyata anak-anak di sekolah nggak melihat itu. Dia pakai behel dan rambutnya keriting, dan dia cewek paling pintar di angkatan. Kami mulai pacaran di kelas 7, dan di kelas 9, kami nggak terpisahkan. Tapi sesuatu berubah, sesuatu yang bahkan gak aku sadari sampai orang-orang menunjukkannya padaku. Violet berubah banget. Bisa dibilang Violet mekar bagi bunga. Tapi setiap orang bilang betapa seksinya Violet sekarang, aku pikir itu mengerikan. Mereka bahkan gak ngomongin betapa pintarnya dia lagi. Suatu hari di mall, ada pria yang mendekati kami dan memberikan kartu namanya. Dia dari agensi model, dan dia pikir Violet bisa jadi terkenal. Violet agak ragu, tapi aku bilang itu bisa menghasilkan uang. Jadi dia setuju. Dalam beberapa bulan, Violet jadi model beneran. Follower Instagram dia naik dari 400 jadi 40.000. Awalnya sih cuma foto-foto lucu dia pakai gaun di ladang penuh bunga. Tapi seiring berjalannya waktu, foto-fotonya jadi semakin terbuka. Nah, inilah saatnya kalian mungkin mikir aku bakal bilang aku cemburu karena foto terbuka dia, atau aku pikir itu nggak pantas. Tapi jujur, aku nggak masalah. Aku tahu Violet sayang padaku, dan aku nggak perlu takut tentang itu. Malah, aku mendukung dia. Dia mulai posting lebih banyak hal yang otentik. Dia post lokasi dia, ngomong tentang hidup dia, dan dia sepenuhnya terbuka sama semua orang. Keaslian dirinya menarik banyak orang. Orang tuaku memperingatkan kami berdua untuk jangan post terlalu banyak hal pribadi, tapi kami mengabaikannya. Mereka nggak ngerti tentang internet. Tapi situasi mulai aneh di sekolah. Setiap aku mau ngomong sama dia, ada segerombol berisi 40 cowok-cowok di sekitarnya. Rasanya kayak berenang di antara lautan orang demi ngomong sama pacarku. Parahnya lagi, dia suka nangis waktu kami masuk mobil, karena dia kewalahan. Followers dia naik jadi 200.000 orang. Dan itulah saatnya semua jadi makin parah. Suatu hari setelah kelas olahraga, aku jalan ke ruang ganti untuk ambil HP-ku. Tapi itu nggak ada. Aku cari di loker, di bawah kursi, semuanya. Dan HP-ku nggak ada di mana-mana. Waktu aku pulang, Violet ada di terasku, teriak dan menangis padaku. Bisa-bisanya kamu ngelakuin ini ke aku, pengkhianat. Aku nggak tahu dia ngomongin apa. Dia lempar HP dia padaku dan dia duduk di tangga. Aku lihat HP dia dan aku nggak percaya apa yang kulihat. Ada banyak foto-foto dia yang dipublikasi. Foto-foto yang aku ambil. Ada yang foto bercanda, foto dia nggak pakai make up, foto dia lagi tidur. Untungnya nggak ada foto telanjang. Violet pikir aku post semua foto-foto dia. Waktu aku jelasin kalau HP-ku dicuri, itu nggak bikin dia merasa lebih baik. Kami tahu sekolah bakal jadi berbeda selamanya untuk kami berdua. Aku mulai meninggalkan HP-ku di rumah karena kami nggak bisa ambil risiko. Di sekolah, orang-orang mulai foto-foto Violet setiap mereka bisa. Itu jadi sangat ekstrim sampai Violet memutuskan untuk homeschool. Aku mendukungnya, dan jujur, aku jadi bisa ketemu dia lebih sering setelah dia homeschool. Waktu orang-orang di sekolah nggak bisa ambil foto Violet dengan mudah, mereka mulai ambil jalan lain. Suatu hari, aku dan Violet lagi ciuman di kamarku di lantai 2. Di saat suasana mulai panas, kami melihat cahaya flash dari luar jendela. Ada pria yang berdiri di atas tangga. Aku lari untuk memukul jendela dan menakutkan dia selagi Violet menghubungi polisi. Pria itu berhasil kabur, tapi waktu polisi datang, mereka bilang mereka nggak bisa apa-apa. Waktu foto kami berdua terbongkar, situasi jadi semakin intens. Ada ratusan komen dari orang-orang yang bilang aku jelek dan aku nggak berhak mendapatkannya. Perasaanku sakit, tapi aku berusaha nggak menunjukkannya. Tapi waktu komen itu berubah jadi kenyataan, aku nggak bisa menyembunyikannya lagi. Suatu pagi, aku buka lokerku dan aku lihat surat mengerikan dari orang yang bilang kalau Violet milik dia dan aku harus menjauh. Memegang surat itu aja bikin aku merinding. Selama beberapa hari ke depan, surat itu terus-terusan datang. Suratnya semakin mengancam, dan akhirnya aku memutuskan untuk ikut kelas online. Kami nggak tahu siapa yang nulis surat ini, dan aku jadi semakin bahaya kalau ada di sekolah. Sesaat, semua berjalan lancar. Aku dan Violet ikut kelas online bersama, dan aku merasa semakin sayang padanya, walaupun banyak hal gila yang terjadi. Kami merasa aman di rumah.
sampai itu nggak lagi aman. Violet mulai menyadari ada mobil aneh yang mengikutinya. Setiap aku antar dia pulang, aku selalu nyetir ke semua jalanan random, cuma supaya mobil itu nggak bisa ikutin kita. Kadang perjalanan kami butuh 1 jam, padahal harusnya cuma 10 menit. Suatu hari, aku buka kotak suratku dan ada surat. Surat yang sama seperti yang ditinggalkan buat aku di sekolah. Tapi kali ini, dia seperti marah. Orang ini bilang dia bakal mencariku dan membuangku supaya Violet jadi milik dia. Itulah saatnya aku sadar kalau Violet punya stalker. Surat itu terus datang. Kadang stalker ini naruh hal mengerikan di dalamnya. Dia sempat masukin hotdog. Waktu aku buka, kotak suratku penuh dengan semut. Pernah juga dia masukin ular ke dalam kotak suratku. Kami coba bilang ke polisi, tapi mereka nggak mau dengerin. Mereka bilang kalau kami di bawah umur dan berlebihan. Salah satu dari mereka bahkan nanya Violet kenapa dia post foto kayak gitu. Waktu kami pergi, kami berdua patah semangat dan takut. Aku tahu Violet mulai merasa sedih. Jadi aku bawa dia ke restoran favoritnya. Itu tempat yang mewah, tempat yang sebenarnya aku nggak mampu bayar. Kami duduk untuk makan dan ngobrol, tapi itulah saat semuanya jadi kacau. Tiba-tiba, ada cowok yang masuk ke dalam restoran dan buru-buru ke meja kami. Nama dia John, dan aku tahu dia dari sekolah. Dia mendobrak meja dan nanya Violet kok bisa-bisanya dia mengkhianatinya kayak gini. Violet nggak tahu apa yang dia omongin. Dia menoleh padaku dan bilang, gue udah suruh lo jauh-jauh dari Violet, kok nggak ngerti sih? Lo bego ya? Violet menggenggam tanganku di bawah meja. Kami berdua gemetaran. Aku suruh dia tinggalin kita, dan aku suruh Violet untuk jangan jawab dia. Pemilik restorannya datang, menyuruh dia untuk pergi. Dia malah menarik bajuku, dan dia memborgol aku padanya. Dia bilang dia nggak akan pergi sampai Violet setuju untuk kejadian sama dia. Semua pelanggan lain di restoran pergi. Dan itulah saatnya semua orang sadar kalau kita ada di situasi yang buruk. Aku tahu polisi lagi di jalan, tapi aku masih takut. Gimana kalau dia berusaha menyakitiku sebelum itu? Gimana kalau dia nyakitin Violet? Violet berusaha menjelaskan dengan tenang kalau Violet nggak kenal dia. Dia menentang dan bilang kalau dia komen semua foto Violet dan Violet menyukai komen dia. Violet menggelengkan kepalanya, bilang kalau itu nggak berarti apapun. Bahkan Violet nggak menjalankan Instagramnya sendiri. Dia bilang dia nggak mau hidup tanpa Violet, dan mereka berdua udah ditakdirkan bersama. Aku nggak tahu harus apa. Aku takut dia bakal nyakitin Violet. Jadi aku melakukan sesuatu yang gila. Aku lari secepat mungkin menjauh dari Violet sambil membawanya, karena kami diborgol. Hal selanjutnya yang aku ingat, polisi sudah ada di gedung. Mereka berhasil melepas borgolnya dan menangkap John. Waktu kami sampai kantor polisi, kami jadi tahu betapa seriusnya situasi ini. John udah menguntit Violet berbulan-bulan. Dia membawa foto Violet kemanapun dia pergi. Untungnya dia di penjara. Tapi kami kehilangan sesuatu yang besar di hari itu. Ketenaran yang awalnya menyenangkan untuk kami, tiba-tiba jadi enggak. Aku sadar kalau orang tuaku benar, dan kita harus lebih berhati-hati di online. Sejak itu, aku dan Violet pindah kota, dan kami benar-benar hati-hati tentang pemakaian sosmed. Kami berdua bahkan mengubah nama kami secara legal supaya aman. Ketenaran sosmed bisa jadi alat finansial dan sosial yang besar, tapi itu juga bisa jadi alat bagi orang yang salah. Sangat penting untuk kita melindungi diri sendiri.